Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi teknologi rekayasa internet. Jadi saya di sini akan mengerjakan mengenai Guide Live Introduction Amazon Elastic File System, Amazon IFS ya. Jadi di sini pada lab kali ini eh, lab overview and objective. Jadi pada tujuannya itu kita di sini di slide introduce you to Amazon Elastic File System, Amazon IVC, by using the AWS Management Console. After completing this lab, you should be able to login to the IWS Management Console, create an Amazon EVS file system ya. Jadi di sini yang ketiga itu login to an Amazon Elastic Compute Cloud, Amazon IC2 instance that runs Amazon Linux. Yang ke yang keempat, mount your file system to your IC instance. Yang kelima, examine and monitor the performance of your file system. Jadi di sini tuh kalau nggak salah tab ini akan memperkenalkan mengenai Amazon Elastic File System di sini ya, IVS di sini ya, yang menggunakan Amazon Console sini, AWS Management Console. Jadi setelah kita menyelesaikan lab ini, kita diharapkan itu dapat masuk ke AWS Management Console, terus ngebuat Amazon sistem file Amazon FVS di sini. Selanjutnya itu login masuk ke instance Amazon Elastic Compute Cloud, lalu menjalankannya di Linux ya. Yang keempat itu monitor file sistemnya. Jadi di sini nih memasang sistem file kita ke instance 2 IC2 ke instance IC2 2 di sini ya. Lalu examine and monitor the perform of your file system itu yang dimana memeriksa dan memantau kinerja sistem file kita ya. Di sini durasi pengerjaan labnya itu maksimal itu kalau salah minimal itu 30 menit ya. Lalu di sini kita pertama itu akan ngebuat security group untuk mengakses sistem file FVS kita ya. Oke, kita tunggu ya labnya. Jadi di sini the security group that associate with a mount target must allow inbound access for TCP on port uh, 20,059 for network file system (NFS). This is the security group that you will now create, configure, and attach to your EVS mount target. At the top of the AWS Management Console in the search box. Jadi bisa dibilang di sini kita memasang grup keamanan. Jadi grup keamanan yang kita kaitkan dengan target pemasangan itu dia harus mengizinkan akses masuk untuk TCP pada port 2049 di sini ya, untuk jaringan untuk sistem berkas jaringan jadi untuk NVS di sini ya.
Jadi di network security group, jadi bisa dibilang ini adalah grup keamanan yang sekarang akan kita buat ya, bisa dibilang, dan kita akan mengkonfigurasinya lalu melampirkan ke target pemasangan IPS kita. Jadi di sini tunggu ininya hijau ya, AWS nya. Oke, di sini sudah mulai ya, kita mulai aja. Oke, kita lakukan terlebih dahulu. Hmm, jadi di sini kita sudah berada di lingkungan Amazon Console ya. AWS Console ya. Sorry, AWS Console di sini. Jadi di tes pertama ini kita di dalam kotak pencarian itu disuruh mencari IC2. Di sini juga ada ya. Jadi kita cari IC2 supaya kalian juga tahu. Nah, di sini ada IC2, kita pencet. Uh, di dalam navigation pane di sebelah kiri choose security group. Nah, navigation pane itu yang sebelah kiri. Nah, kita lalu pilih grup keamanan. Nah, ini ya grup keamanan. Copy the script, copy the security group ID of the IPS. Oke, jadi di sini kita lihat IPS client ya di sini. Lalu di sini kita copy yang ID grup keamanan ya. Lalu selanjutnya kita akan buat grup keamanan yang dimana tadi itu di sini dia ID-nya ya. Nah, ID-nya itu dia dimasukkan di inbound rules. Dan dimana aturan masuk ke inbound rules itu kita pilih yang NVS. Nah, di sini bisa kita lihat ya protokolnya TCP and rentan portnya itu 2049 ya, dan custom oke, yang dimana kita copy dan kita gunakan SGID IP IVS yang sebelumnya ya, yang sudah ada. Lalu di sini detail basic, detail ada name group. Nah, security-nya itu dikasih nama IVS mount target ya. Lalu lab-nya itu kita pilih yang VVC and description in NVS access from NVS client. Lalu kita udah kayak gini ya, udah sesuai dengan perintah. Lalu di oke, langsung kita buat ya security groupnya di sini. Kita buat grup keamanan. Nah, di sini sudah berhasil membuat grup keamanan. Lalu di task kedua itu kita akan membuat file system di IVS ya. Jadi di sini IVS file system can be mount to multiple IC2 instance that run it different available
availability zone in the same region. This instance use mount target that are created in its availability zone to mount the file system by using standard and NVS v 4.1 semantic. You can mount the file system on instance in only a virtual private code at a time. Both the file system and the VVC must be in the same region. Jadi sistem berkas FVS ini dapat dipasang ke beberapa instan IC2 yang berjalan di zone availability zone ya. Jadi di sini yang mana uh, di zona ketersediaan yang berbeda di wilayah yang sama. Jadi bisa dibilang instan ini menggunakan target pemasangan yang dibuat di sistem zona ketersediaan yaitu availability zone untuk memasang sistem berkas menggunakan semantik versi NVS versi 4.1 yang standar ya. Jadi kita dapat memasang sistem berkas pada instan di satu virtual private code pada satu waktu. Jadi di sini kita akan pilih di AWS Management Console di kotak pencarian kita cari IVS di sini. Nah, kita buka IVS-nya, lalu choose create file system. Nah, jadi di sini di sistem file kan kita tidak ada nih. Kita buat file system, lalu di sini one step. Jadi setelah kita masuk di create file system, kita pilih customize, yaitu disesuaikan yang ini. Nah, di sini kita disuruh enable automatic backup check. Yang mana tuh? Pencadangan otomatis ini ya, kalau misalnya kita transit terlebih dahulu supaya kita tidak salah. Nah, automatic backup ya. Kita centang sini. Oke. Di life cycle management for train jadi di life cycle management ini di transition to infrequent access AI AI IA di sini itu there isn't any. Kita pilih there isn't any, sama aja yang non ya. There isn't any itu yang non. Lalu the tag optional section configure. Di sini add person add system. Di tag itu tanda ya. Nah, di sini kita beri name, kita beri name, salah name, oke, sesuai ya. Lalu di value nya kita pilih my first IVS file system, and then choose next. Kita pilih next ya. Lalu di sini kalau nggak salah di tag the file sebelumnya. Tag the file security group from its availability zone on target by choosing the X checkbox. Jadi di sini kan ada security group. Di sini
sorry, sebelumnya di sini kita select dulu ini yang revisi ini. Nah, di sini kan ada availability zone, ID subnet segala macam. Nah, yang ada di security group itu ini yang tadinya default kita centang semua ya. Kita uncheck alias kita silang, kita pilih yang IVS non target. Nah, yang ini kita pilih, lalu sama aja sama yang ini. Eh, kita selanjutnya kita tinggal next next and jadi. Oke, jadi di sini kita meriksa konfigurasinya, configurationnya. Oke, coba tuh. Nah, di sini telah berhasil buat my first IVS is uh, kita cek error kita abaikan ya. Lalu di sini kita sudah berhasil membuat file baru IV AV IVS file system di lab VVC kita ya. Nah, jadi kita di tugas kali 3 ini kita akan uh, mengkoneksikan untuk uh, IC2 instant kita ya. Yang in the task you will connect to your IC2 instant by using AWS system. Oh, jadi kita untuk connect ke IC2 instance yang dimana di dalam tugas ini kita akan terhubung ke instance IC2 menggunakan URL lewat session manager di sini. Jadi untuk connect ke IC2 instance dari page jadi di sini the from the top of the this page yang mana di sini kan ada di tugas ini ada AWS detail, kita klik and kita copy yang instant session URL di sini. Lalu kita buka di sini, secara otomatis dia login ke sistem bisa dibilang terminal ya Kali Linux ya sini. Lalu kita akan membuat new directory, membuat directory baru dan mounting the IVS file system itu artinya memasang sistem berkas file tersebut ya. Jadi Amazon IVS support the NVS v4 in 1 and FES v40 protocol when it mount your file system on IC2 instance through NVS v4 is support. We recommend that you use NVS. Jadi di sini Amazon IVS ini mendukung protokol NVS versi 4.1 dan 4.0 ya di sini. Jadi saat memasang sistem berkas, kita pada instant IC itu jadi saat memasang berkas ya di sini pada instant IC itu ya bisa dibilang. Jadi dia di sini menyarankan pakai 4.1.
Jadi di terminal itu yang ada di sini kita jalankan sudo ini untuk root ya, untuk mengakses IC2 usernya kita jalankan. Nah, jadi di sini dia sudah berganti ya dari yang ini menjadi ini. Lalu kita install mini Amazon IVS utilities ya di sini. Utils. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal Amazon IVS utilnya di sini. Utils. Oke, run the following. Jadi kita akan menjalankan dengan menggunakan perintah command untuk membuat sebuah directory. Kita menggunakan command sudo mkdir ivs di sini. Nah, di sini kita ketika ls itu ada ya, sudah ada. Lalu at the top of AWS Management Console in the search. Jadi di AWS Amazon Console ini kita cari IC2 ya. Nah, di sini kita pilih yang sudah kita buat sebelumnya. Sorry, masih di IVS ya, bukan. Salah aturan. Oke, seharusnya masih di IVS bukan IC2. Oke. Jadi kita pilih yang ini ya. Yang my first IVS file system. Lalu in the Amazon jadi di dalam Amazon IPS Console itu di pojok kanan halaman sini itu ada bisa dibilang attach, melampirkan ya. Nah, di sini kita in your terminal session copy and run entry command using. Untuk contohnya itu dia sudah jadi kita jalankan yang klien ini ya, karena di sini yang using the NVS client. Oke, di sini sessionnya. Oke, so kita copy lagi sih. Kita salin yang ini. Ya, kita ke sudo user IC2. Coba kita ls ya. Yang saya ada file lalu jadi kita nggak perlu ngulangin untuk install Amazon utilities IVS nya ya. Kita jalanin. Nah, sudah ya. Lalu run the following. Jadi kita akan udah di sini. Jadi get full awesome. Jadi untuk mendapatkan catatan ini ya, yang gimana udah mencatat catatan available itu artinya intinya kita menggunakan ini melihat
file system yang ada. Oke, nah di sini kita lihat ya, sistem kita ada TMVS segala macam. Nah di sini kita berada sudah berhasil buat IC itu user IVS. Nah sama ya, notice the type and social mode. IVS. Oh. Oke, selanjutnya itu kita examine the perform before behavior. uh, Examining the perform before behavior of your new FES file system. Jadi di sini kita flexible EOVO is a synthetic EO benchmarking utility for Linux. Used to benchmark and test Linux subsystem running both VO was automatically install or uninstall. Jadi kita di sini untuk karakteristiknya itu di file yang ada di sistem kita menggunakan perintah yang di sini sudo view. Lalu kita copy ke sini. And di sini dia itu lagi berjalan untuk mendownload ya. Jadi dia outputnya akan kayak gini. Setelah selesai kita tunggu ya. Lalu kita akan memonitoring performa menggunakan CloudWatch di sini. Oke, kita close. Kita cari di sini karena at the top the OS management console in the search box. Jadi OS console itu ini ya. Kita cari di search box ini, kotak pencarian. Lalu choose all metric. Nah di sini semua metrik ya. Nah bisa kita lihat ada IBS, IC2, and then banyak ya di sini. Lalu Indo kita di dalam all metric kita pilih yang IPS ini. Nah di sini choose file system metric. Translate. Oke, kita pilih yang file system metric ya. Nah, bisa kita lihat file system ini banyak ya di sini. Ada banyak macam. Lalu kita select the row that has the permit through output metric name. Jadi kita scroll ke bawah, pilih yang jadi di sini kita tidak perlu scroll, kita yang ini, yang premise. Oke, kita akan melihat metrik yang ada di sini. Nah, di sini akan menggambarkan grafik ya. Kita harus menunggunya 2-3 menit dan nge-refresh untuk screen ya. Dari output ini. Jadi dia akan menggambarkan grafik seperti ini. Oke, sama ya. Nah, dia akan menunjukkan zona waktunya di sini. Lalu not the peak throat value and ini sini disuruh merhatikan di on 3G.
3G. Oh, jaringan ada ini. And then jadi dari metrik, semua metrik ini kita akan melihat, mencek ya, melihat data write all bytes. Yang kedua sini ya, write all bytes. Data write. Dia tidak muncul ya. Oh, if you don't not, ya jika kamu tidak melihat data. Oh, kita bisa mencari nah, di sini ya. Kita cari dengan, nah, di sini ada dua ya dia. Oke, lalu on the start, kita pilih grab metric tab ya. Nah, metric graphics one di sini. Lalu on the periode column select 1 minute. Jadi di sini kita pilih 1 menit. Lalu kita yang statiknya itu pilih sum ya. Kita ketika ya sum. Nah, jadi otomatis an error. Dia error ya untuk mendapatkan data sini. Oke, di sini percis ya. Seperti yang ada di sini outputnya, hasil running dari sudo deh. Sudah view ini ya. Lalu sini kita coba submit ya. Nah, di sini kita akan melihat metrik ya. Metrik. Submission reportnya. Oke, kita tunggu. Nah, oke, sekarang ada 15/15 ya. Di sini ada pertanyaan mengenai Amazon AVS Lab ya. For instance that connect to an IPS file system, where do they need to be in relation to the IPS file system? Jadi agar instan ini dapat terhubung ke MBS. Jadi bisa dibilang for an instance to connect to IVS, it must be in the same VPC, virtual private cloud, or at least have network connectivity, and connection them more specifically. Jadi di sini bisa dibilang agar instan dapat terhubung ke IPS
instance dari IPS itu harus berada di dalam virtual private cloud yang sama atau setidaknya itu bisa dibilang memiliki jaringan VPC wiring atau transit gateway yang menghubungkan keduanya. Jadi lebih spesifik ya. Yang dimana instance itu harus berada di subnet yang sama atau terhubung ke subnet tempat IPS mount target berada. Jadi setiap zona ketersediaan itu availability zone di IPS memiliki mount targetnya sendiri. Jadi bisa dibilang instance di sini itu sebaiknya berada di availability zone yang sama agar koneksinya lebih cepat dan biayanya lebih efisien ya di sini. Lalu di sini, which port did you add to inbound rules of the mount target di security group? Jadi ya bisa kita lihat ya tadi portnya itu ada 2049 ya yang telah kita kerjakan di sini. Mana ya? Nah, di sini add rules. Jadi bisa dibilang di mana ini? IC itu ya kita lihat ke IC itu. Jadi portnya itu 2049 dan protokolnya itu TCP Group Keamanan and yang ini ya kalau nggak salah investment target. Coba kita buat aja di sini. Nah, di aturan itu kita ketika milih NVS di sini bisa kita lihat protokol itu TCP dan rentang portnya itu 2049 ya. Hal ini karena EVS sendiri itu menggunakan protokol yang bisa dibilang tadi disarankan menggunakan NVS 4.1 ya di sini. Nah, di sini. Jadi bisa dibilang berjalan di port 2049 ya. Port add to inbound rules security group for an instance ini. To mount the IPS, the security group of the IPS mount target must allow inbound traffic on port to 2059 port NVS and protocol TCP. This is because IVS use the NVSV for in one protocol which run on TCP port 2059. Oke, untuk sekian dari saya. Mungkin mohon maaf apabila saya salah menjawab dari pertanyaan ini. Saya akhiri. Mohon maaf atau apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.